Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi psikologi industri dan organisasi, pengembangan dan perubahan organisasi. Yang pertama adalah pendahuluan. Perubahan ada di sekeliling kita. Teknologi dan globalisasi telah mentransformasi baik kehidupan maupun dunia pekerjaan. Organisasi dan individu harus terus-menerus beradaptasi jika mereka berusaha ikut serta dengan cara kreatif dan bermakna dengan lingkungan yang terus berubah. Dengan demikian, perubahan merupakan keniscayaan. Ya, ini suatu fakta ya, di mana zaman dahulu dan zaman sekarang itu sudah banyak perubahan atau semacam otomatisasi di mana tenaga manusia, salah satunya tenaga manusia digantikan oleh teknologi atau mesin. Kemudian berikutnya B, perubahan dipandang konstanta yang paling dapat dipercaya dalam organisasi. Meskipun fenomena itu telah dianggap penting selama bertahun-tahun, namun perubahan organisasi merupakan salah satu aspek kehidupan organisasi yang kurang dipahami, dibuktikan oleh banyak program yang gagal. Nah, nomor 1 yaitu kekuatan yang mendorong dan menentang perubahan. A. Kekuatan yang mendorong perubahan. Penyebab perubahan organisasi berasal dari luar maupun dari dalam organisasi. Maka dari itu, manajer atau pemimpin harus waspada terhadap keduanya. Yang pertama yaitu adalah kekuatan di luar organisasi. Kekuatan tersebut diantara lain pemerintah, kebijakan ekonomi, perubahan sikap-sikap di antara konsumen, perkembangan teknologi baru, analisis lingkungan meneliti kekuatan itu untuk memprediksi lingkungan di mana bisnis tersebut mungkin beroperasi. Nah, seperti bidang pemerintah, salah satunya adalah seperti kebijakan ataupun undang-undang atau aturan baru. Kemudian yang meliputi kebijakan ekonomi, perubahan sikap di antara konsumen. Nah, konsumen pun kedepannya mungkin akan berbeda keinginan. Maka dari itu perubahan sikap mereka akan berubah. Dan perkembangan teknologi baru atau disebut dengan kemajuan. Nah, maka dari itu organisasi harus bisa mengikuti perubahan tersebut atau perkembangan tersebut. Kemudian nomor 2 yaitu kekuatan di dalam organisasi. A. Yang pertama ialah posisi kompetitif, biaya, kualitas atau kapabilitas unik. Yang kedua ialah kekuatan desentralisasi. Yang ketiga ialah downsizing atau perampingan. Dan yang keempat adalah outsourcing. Kemudian B, kekuatan individu atau pegawai. Tantangan individu hampir selalu merefleksikan apa yang terjadi pada organisasi yang besar. Misalnya, teknologi mempengaruhi produktivitas individu. Bagaimana perusahaan memperlakukan karyawannya juga cenderung mempengaruhi tantangan organisasi. Ini salah satu faktor yang mungkin dikatakan fatal ya, ketika pegawai atau individu merasa tidak dihargai, maka mereka mungkin bisa tidak betah atau tidak ingin mengikuti perubahan. Kemudian nomor 1 B, kekuatan yang menentang perubahan. Kekuatan perubahan sering menghadapi kekuatan yang menentang perubahan. Kekuatan oposisi itu mungkin ada di dalam atau di luar organisasi. Resistensi terhadap perubahan yang ada di dalam perubahan berasal dari individu dan kelompok yang tidak ingin terjadinya perubahan dan dari berbagai alasan. Seperti halnya mereka sudah nyaman di zona nyaman, tidak ingin banyak berpikir lagi atau tidak mau beradaptasi, misalkan dengan mesin baru ataupun teknologi baru, mereka cenderung betah dengan situasi yang saat ini atau tidak ingin ada perkembangan. Ya, mungkin secara singkatnya mereka tidak ingin belajar lebih banyak lagi. Kemudian berikutnya nomor 2 yaitu evaluasi perlunya perubahan. Menurut Black dan Porter, Anda harus melakukan 2 langkah penting. Pertama ialah mengenali kebutuhan perubahan untuk menilai kelebihan atau manfaat perubahan tersebut.
Nomor 2 ialah secara akurat mendiagnosis masalah-masalah dan isu-isu yang harus ditangani perubahan. Kesalahan dalam penilaian salah satu tersebut bisa membawa kepada masalah yang serius atau bencana bagi organisasi. Kemudian pertama adalah A, mengenali dan menilai perlunya perubahan. Manajer atau pemimpin yang efektif adalah mereka yang mengenali perlunya perubahan sedini mungkin. Untuk melakukan ini, mereka harus memiliki sistem dan metode untuk memantau lingkungan di mana mereka dan unit kerjanya beroperasi. Mereka harus mendeteksi tren sebelum tren-tren itu menjadi tanda peringatan yang jelas. Jadi manajemen atau pemimpin itu harus bisa melihat tren-tren tersebut di mana tempat mereka bekerja atau beroperasi. Kemudian B, diagnosis perlunya perubahan. Diagnosis untuk menentukan perubahan dilakukan dengan menganalisa lingkungan eksternal dan internal. Analisis eksternal meliputi mempelajari lingkungan organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman strategis. Nah, tiga kategori tujuan analisis yaitu lingkungan terpencil, seperti politik domestik dan global, serta faktor teknologi dan sosial. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan industri, yaitu kekuatan kompetitif atau persaingan dengan perusahaan lain. Dan yang nomor 3 itu lingkungan operasi, yang terdiri atas gabungan grup dari penyedia bahan baku dan konsumen. Kemudian ada 3 sumber daya dasar yang merupakan fondasi organisasi dalam menemukan pengembangan kompetisi inti suatu organisasi, yaitu yang pertama adalah aset yang terlihat. Ya, aset yang terlihat itu seperti fasilitas operasi, sumber daya finansial, komputer, dan yang lainnya. Kemudian nomor 2 yaitu sumber daya tak terlihat, yang mencakup merek, reputasi, moral organisasi, pengetahuan teknis, hak paten, akumulasi pengalaman, dan yang lainnya. Kemudian nomor 3 yaitu kapabilitas organisasi, yang merupakan kemampuan dan cara mengkombinasi aset, manusia, dan proses yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi untuk mengubah input menjadi output. Kemudian nomor 3 yaitu memahami resistensi terhadap perubahan. Bab yang pertama A, sumber resistensi perubahan dari individu berakar di dalam karakteristik dasar manusia seperti kebutuhan dan persepsi. Yang pertama yaitu kebiasaan. Lebih mudah melakukan pekerjaan yang sama setiap hari jika langkah-langkah dalam pekerjaan dilakukan berulang-ulang. Nah, belajar sejumlah langkah yang sepenuhnya baru membuat pekerjaan menjadi lebih sulit. Karena alasan imbalan atau gaji yang sama, orang lebih senang melakukan pekerjaan lebih mudah daripada bekerja keras. Nah, mungkin ini kebiasaan seperti halnya cenderung untuk stay atau tetap di zona nyaman. Kemudian nomor 2, keamanan dan kenyamanan. Sebagian karyawan itu suka dengan kenyamanan dan keamanan. Melakukan sesuatu dengan cara lama yang sama, mereka memperoleh perasaan konsisten dan aman karena mereka tahu bahwa beberapa hal tetap sama meskipun semua perubahan berlangsung di sekitarnya. Mereka yang percaya keamanan dan kenyamanan terancam cenderung menolak untuk perubahan atau resistensi. Mereka tidak ingin ada perubahan karena sudah nyaman. Kemudian yang nomor 3 yaitu faktor ekonomi. Perubahan mungkin mengancam penghasilan tetap pegawai. Para pekerja mungkin takut bahwa perubahan akan membuat pekerjaannya menjadi pusing atau mengurangi kesempatan untuk peningkatan penghasilan. Kemudian nomor 4 yaitu takut terhadap apa yang tidak diketahui. Nah, sebagian orang takut terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Perubahan dalam hubungan pelaporan dan kewajiban kerja menciptakan kecemasan bagi pekerja. Karyawan atau pegawai menjadi akrab dengan pimpinan dan pekerjaannya serta mengembangkan hubungan dengan orang atau pihak lain dalam organisasi, seperti kontak dengan orang karena berbagai situasi. Hubungan dan kontak ini
membantu memfasilitasi pekerjaan mereka. Setiap gangguan terhadap pola yang sudah akrab mungkin menciptakan rasa takut karena bisa menyebabkan penangguhan dan meningkatkan kepercayaan bahwa tidak ada sesuatu yang bisa diselesaikan. Nah, ini biasanya mereka ketakutan sebelum mencoba atau sebelum mengenal perubahan tersebut. Kemudian nomor 5 yaitu kurangnya kesadaran. Karena keterbatasan persepsi seperti kurangnya perhatian atau perhatian yang selektif atau mungkin pilih kasih ya mungkin ya. Seseorang tidak mengenali perubahan dalam aturan atau prosedur dan hal ini mungkin tidak mengubah perilakunya. Orang mungkin hanya menaruh perhatian pada hal-hal yang mendukung sudut pandangnya atau yang sejalan dengannya. Sebagai contoh, pekerja di kantor penjualan regional yang terisolasi mungkin tidak melihat atau mungkin mengabaikan pengarahan-pengarahan dari kantor pusat mengenai perubahan dalam brosur perubahan untuk akuntansi biaya. Oleh karena itu, mereka tetap melanjutkan praktek yang sekarang selama mungkin. Ya, mereka cenderung mungkin mirip sama ya dengan yang nomor 2 yaitu nyaman atau stay di keamanan. Kemudian berikutnya yaitu nomor 6, faktor sosial. Orang mungkin menolak perubahan takut terhadap pendapat atau pikiran orang lain. Sebagaimana kita ketahui, kelompok merupakan motivator ampuh perilaku. Pegawai mungkin berpendapat bahwa perubahan akan mencederai image mereka, menimbulkan pengasingan dari kelompok atau hanya membuat mereka berbeda. Misalnya contoh seorang pegawai yang setuju dengan aturan yang ditetapkan manajemen mungkin ditertawakan oleh pegawai lain yang secara terbuka tidak memenuhi atau tidak mematuhi aturan itu. Jadi seperti mungkin dianggap minoritas dan mereka yang tidak setuju akan menertawakan orang yang patuh atau menuruti keinginan pimpinan atau manajer. Kemudian yang berikutnya adalah B, sumber resistensi perubahan dari organisasi. Yang pertama adalah over determinasi. Pegawai baru biasanya menjalani masa percobaan yang berkulminasi pada tinjauan kinerja yang selanjutnya kinerja pegawai tersebut secara teratur dinilai. Terakhir, imbalan hukuman dan disiplin dijalankan tergantung pada level kinerjanya. Sistem yang demikian itu dikatakan ditandai dengan overdeterminasi atau inersia struktural karena orang mungkin memperoleh dampak yang sama terhadap kinerja pegawai dengan prosedur dan perlindungan yang lebih sedikit. Dengan kata lain, struktur organisasi menghasilkan resistensi terhadap perubahan karena hal itu dirancang untuk memelihara stabilitas. Nah, ini seperti halnya ketika saya masuk pertama bekerja itu 3 bulan pertama itu dipantau benar-benar sebelum memasuki kontrak 6 bulan itu 3 bulan masa percobaan terlebih dahulu. Kemudian nomor 2 yaitu fokus perubahan yang sempit. Banyak upaya untuk menciptakan perubahan mengadopsi fokus yang terlalu sempit. Setiap usaha memaksakan perubahan dalam tugas individu atau kelompok harus mempertimbangkan interdependensi di antara unsur-unsur organisasi seperti orang, struktur, tugas, dan sistem informasi. Misalnya sebagian usaha untuk mendesain ulang pekerjaan mengalami kegagalan karena struktur organisasi yang ada dalam pekerjaan itu tidak tepat untuk pekerjaan yang dirancang ulang. Jadi perubahannya cukup sempit ya. Kemudian nomor 3 yaitu inersia kelompok. Ketika pegawai berusaha mengubah perilaku pekerjaannya, kelompok mungkin menentang dan dengan menolak mengubah perilaku lain yang merupakan pelengkap yang diperlukan untuk perilaku seseorang yang telah diubah. Dengan kata lain, norma kelompok bertindak sebagai rem terhadap usaha individu dalam perubahan perilaku. Ya mungkin bisa dikatakan sebagai penghambat juga ya. Kemudian nomor keempat yaitu keahlian yang terancam. Perubahan dalam organisasi mungkin mengancam keahlian khusus yang dikembangkan individu dan kelompok selama bertahun-tahun. Desain ulang pekerjaan atau perubahan struktur mungkin mengalihkan tanggung jawab terhadap tugas khusus dari ahli yang sekarang kepada orang lain, yang mengancam keahlian seorang ahli dan membangun resistensi dalam dirinya kepada perubahan. Seperti halnya seorang sudah benar-benar menguasai suatu bidang,
ketika ada perubahan, maka dia akan takut untuk kehilangan keahliannya tersebut karena dia sudah benar-benar memegang suatu bidang tersebut. Kemudian nomor 5 yaitu kekuasaan yang terancam. Setiap pendistribusian ulang terhadap otoritas, pembuatan keputusan seperti dengan rekayasa ulang atau manajemen berbasis tim mungkin mengancam hubungan kekuasaan seseorang dengan pihak atau pihak lain. Jika organisasi mendesentralisasikan pembuatan keputusannya, manajer yang mempunyai kekuasaan membuat keputusan mungkin menolak perubahan itu karena tidak ingin kehilangan basis kekuasaannya. Ya, mungkin ini seperti cari aman ya untuk atasan dan manajer atau pimpinan. Kemudian nomor 6 yaitu alokasi sumber daya. Kelompok yang puas dengan metode alokasi sumber daya yang sekarang mungkin menolak setiap perubahan yang mereka yakini akan mengancam metode alokasi yang akan datang. Sumber daya dalam konteks ini bisa bermakna dari imbalan, finansial, dan peralatan sampai bantuan tambahan sewaktu-waktu. Ya, mungkin mirip-mirip ya, seperti untuk tidak ingin perubahan dan mereka betah dalam zona nyaman mereka. Kemudian berikutnya yaitu C, mengelola proses perubahan untuk mengurangi resistensi. Nah, di sini ada beberapa cara ya untuk mengurangi resistensi. Yang pertama menggunakan seremoni dan simbol dramatis yang menandakan terputusnya ikatan dengan masa lalu. Nah, ini bisa dilakukan ya ketika organisasi ingin mengurangi resistensi dari para anggotanya. Kemudian nomor 2 yaitu mengkomunikasikan informasi mengenai perubahan merupakan cara lain mengurangi resistensi. Kemudian berikutnya adalah negosiasi atau komunikasi, bernegosiasi dengan para anggota yang tadinya menolak. Mungkin dengan negosiasi bisa mengurangi sikap penolakan mereka. Kemudian kooptasi atau meminta dukungan kelompok-kelompok penting. Nah, seperti yang orang-orang yang memiliki jabatan penting atau orang-orang yang berpengaruh, kita bisa meminta dukungan dari mereka untuk biasanya ketika orang-orang penting, orang-orang memiliki jabatan, mereka sudah mengikuti perubahan, maka rekan-rekan lainnya pun akan ikut ke dalam perubahan atau mengurangi resistensi atau penolakan. Kemudian berikutnya adalah C, pengembangan organisasi. Pengertiannya, pengembangan organisasi atau PO merupakan aplikasi dan pengalihan pengetahuan ilmu perilaku yang mencakup seluruh sistem terhadap pengembangan, peningkatan dan penguatan terhadap strategi, struktur dan proses yang membawa kepada keefektifan organisasi. Nah, berikutnya ada 3 hal utama dalam PO atau pengembangan organisasi. Yaitu yang pertama, PO dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Yang kedua, pengembangan organisasi meningkatkan kesejahteraan anggota organisasi. Dan yang ketiga, pengembangan organisasi ditujukan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan kesejahteraan individu melalui intervensi terencana. Nah, kemudian berikutnya yaitu nomor 2, fase pengembangan organisasi. Yang A adalah masuk. Fase pertama itu adalah masuk. Adalah titik di mana konsultan memiliki kontak langsung dengan klien. Klien biasanya memulai kontak, terutama jika bekerja dengan konsultan eksternal. Konsultan internal mungkin juga melakukan kontak pertama, karena membantu manajer atau pimpinan di dalam organisasinya sering merupakan bagian dari deskripsi pekerjaan. Fase ini meliputi semua dinamika membangun hubungan klien dan konsultan. Unsur-unsur utama meliputi saling mengevaluasi dan menyimpulkan bahwa klien dan konsultan bisa mengembangkan hubungan kerja yang harmonis. Kemudian berikutnya nomor B yaitu kontrak. Jika kedua belah pihak menilai fase entry berhasil atau fase masuk yang pertama adalah berhasil, selanjutnya mereka bergerak menuju fase
kontrak. Kontrak pengembangan organisasi bisa berupa kesepakatan lisan atau dokumen yang secara legal mengikat kedua belah pihak. Kontrak itu menjelaskan harapan masing-masing pihak dan menerangkan apa yang akan dilakukan masing-masing pihak selama program pengembangan organisasi. Kedua belah pihak tidak boleh menganggap kontrak pengembangan organisasi sebagai kesepakatan yang statis. Pada saat program pengembangan organisasi berjalan, kedua belah pihak harus memeriksa ulang atau menegosiasikan ulang kontrak tersebut. Kemudian nomor C berikutnya adalah diagnosis. Selama fase diagnosis, konsultan memperoleh informasi mengenai sistem klien dan mendiagnosis keadaannya yang sekarang. Konsultan yang waspada memulai fase diagnosis awal fase kontak pertama kali dengan klien. Pada awalnya, diagnosis mungkin meliputi seperti mengobservasi perilaku dan reaksi klien dan karakteristik fisik sistem klien. Berikutnya, yaitu mendiagnosis mungkin meliputi pengumpulan data secara sistematis menggunakan wawancara, survei, dan catatan atau dokumentasi perusahaan. Konsultan meringkas hasil analisis dan diagnosis dalam rangka mempersiapkan umpan balik kepada sistem klien. Kemudian berikutnya D yaitu umpan balik. Selanjutnya konsultan memiliki serangkaian pertemuan umpan balik dengan anggota sistem klien. Jumlah pertemuan tergantung pada ruang lingkup program pengembangan organisasi. Jika program berfokus hanya pada kelompok kerja, konsultan bertemu dulu dengan manajer atau penyedia kelompok yang berikutnya dengan anggota kelompok. Jika lebih banyak kelompok menjadi sasaran, pertemuan yang lebih banyak dibutuhkan. Seperti mungkin di perusahaan itu seperti organisasi, seperti operator. Nah, mereka harus banyak berkomunikasi dengan operator, contohnya di mesin ya, di tempat saya bekerja. Maka konsultan akan sering komunikasi dengan para operator di lapangan. Kemudian nomor E yaitu perencanaan untuk perubahan. Nah, fase diagnosis dan umpan balik jika dilakukan dengan baik membawa kepada fase merencanakan perubahan yang diperlukan dalam sistem klien. Fase ini bisa terjadi selama pertemuan umpan balik jika perubahannya sederhana atau sistem klien kecil. Kerap kali fase ini terjadi selanjutnya. Klien dan konsultan bekerja sama selama fase perencanaan. Mereka mengidentifikasi rangkaian aksi, alternatif, dan dampak masing-masing dari tindakan tersebut. Setelah mengambil alternatif perubahan, mereka menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghasilkan perubahan. Kemudian nomor berikutnya F, yaitu intervensi. Setelah program perubahan dimulai, konsultan dan klien secara bersama-sama melakukan intervensi dalam sistem klien untuk menggerakkan program perubahan itu kepada keadaan yang akan datang dan diharapkan. Intervensi dapat mencakup aktivitas seperti perubahan dalam desain pekerjaan, kemudian program reduksi konflik, atau pelatihan manajemen. Bagian berikutnya, intervensi pengembangan organisasi mendeskripsikan beberapa intervensi pengembangan organisasi yang ada. Nah, selama fase ini, konsultan membantu intervensi dan memprediksi hasil disfungsional. Anggota sistem klien mungkin menolak intervensi tersebut. Melibatkan orang-orang itu dalam fase diagnosis dan umpan balik harus menurunkan resistensi pada fase intervensi. Kemudian nomor G yaitu evaluasi. Aktivitas dalam fase evaluasi berfokus pada apakah usaha pengembangan organisasi punya dampak seperti yang diharapkan klien. Nah, evaluasi bisa dari sekadar bertanya apakah klien merasa puas melakukan usaha riset yang dirancang dengan baik untuk menunjukkan dampak intervensi secara empirik. Setiap evaluasi seberapapun pengalamannya harus dilakukan bebas konsultan yang membantu mengembangkan program pengembangan evaluasi. Nah, evaluasi juga harus memberi informasi sistem klien mengenai langkah selanjutnya untuk diambil. Kemudian berikutnya H, penghentian. Nah, khusus berhenti pada titik tertentu. Nah, keterlibatan konsultan dengan intervensi khusus berhenti pada titik tertentu.
Jika intervensi tidak menggerakkan sistem klien pada keadaan akhir yang diharapkan, hubungan konsultan mungkin sepenuhnya berakhir. Jika intervensi berhasil dan sistem klien berubah dan berkembang, keterlibatan langsung konsultan eksternal mungkin berakhir, meskipun sebagian kontak biasanya tetap ada. Kemudian sebaliknya, konsultan internal biasanya tetap bersama dengan peran mereka di organisasi dan melanjutkan keterlibatannya dengan sistem klien. Akan tetapi, keterlibatan mereka tidak sebesar pada fase awal usaha pengembangan organisasi. Kemudian nomor 3 yaitu pengertian dan tipe intervensi pengembangan organisasi. Intervensi pengembangan organisasi adalah teknik-teknik yang sistematis yang diambil dari ilmu behavioral atau perilaku yang dapat membantu menghasilkan perubahan dan pengembangan organisasi. Kemudian A, tipe intervensi. Intervensi berbasis proses manusiawi. Nah, intervensi ini diarahkan untuk meningkatkan hubungan interpersonal, intragrup, dan intergrup. Yang pertama adalah survei feedback atau umpan balik survei, yaitu umpan balik sistematis terhadap data survei mengenai kelompok dengan tujuan merangsang diskusi terhadap wilayah masalah, menghasilkan potensi solusi, dan merangsang motivasi untuk berubah. Nah, ini bisa dikumpulkan seperti halnya dalam briefing, pembahasan masalah, untuk menemukan solusi bersama-sama. Kemudian nomor 2 yaitu pembangunan tim. Pembangunan tim merupakan proses mentransformasikan kelompok individu dengan minat, latar belakang, dan keahlian yang berbeda menjadi unit kerja yang terpadu dan efektif. Nah, ini dalam contohnya ketika meeting atau briefing dari berbagai individu, mereka memiliki keahlian yang berbeda, latar belakang yang berbeda, maka bisa memadukan atau menyatukan pemikiran untuk menjadi suatu kerja yang terpadu dan efektif. Kemudian B, tipe intervensi yaitu intervensi tekno-struktural. Tujuan intervensi ini adalah memperbaiki isi pekerjaan, metode pekerjaan, dan hubungan antara pegawai, menurunkan biaya dengan mengganti bahan, metode, peralatan, desain arus kerja yang tidak efisien, dan tenaga kerja yang mahal dan tidak diperlukan dengan teknologi yang lebih efisien. Nah, ini pengalaman saya adalah ketika ada suatu masalah dalam pekerjaan, entah itu dalam cara kerja atau metode, ini bisa dibicarakan ketika briefing. Tujuannya sudah jelas untuk menemukan menemukan solusi dari masalah tersebut, yaitu banyak caranya. Seperti mengganti bahan, nomor 2 ya, seperti mengganti bahan, metode, kemudian perabotan atau peralatan, atau desain arus kerja yang tidak efisien. Dengan berkumpul atau briefing, maka itu akan bisa menemukan solusi. Yang pertama itu desain pekerjaan. Desain atau rancangan pekerjaan yang merinci isi pekerjaan agar bisa memenuhi persyaratan kerja dan menjawab kebutuhan operasional pemegang pekerjaan, dan sebagai akibatnya dapat mendatangkan engagement pegawai atau keadaan pikiran yang positif dan bahagia mengenai pekerjaan. Karena ketika suatu pekerjaan, contoh seperti memegang mesin, ketika karyawan atau anggota organisasi merasa tidak nyaman, maka hati mereka pun tidak akan bahagia ketika mereka bekerja. Itu merupakan hal penting dalam pekerjaan. Kemudian nomor 2 yaitu rancangan kerja fleksibel. Mengacu kepada kebijakan organisasi atau praktek manajerial yang dirancang untuk memberi pegawai kefleksibelan yang lebih besar dalam mempengaruhi waktu kerja lamanya, seperti kapan dan di mana atau lokasi tempat kerja. Kemudian C, intervensi sistem sosioteknis. Yang pertama itu gugus kendali mutu. Hal ini merupakan kelompok kecil yang terdiri dari para sukarelawan yang menjalankan pekerjaan yang berhubungan dan bertemu secara teratur untuk mendiskusikan
dan mengusulkan berbagai cara untuk meningkatkan metode atau cara kerja dengan pengarahan dari orang yang terlatih. Mungkin bisa dikatakan bisa diambil dari luar ataupun dari senior. Ini bisa mengajarkan untuk eh, metode yang lebih baik. Kemudian nomor 2 yaitu manajemen mutu terpadu atau TQM. Merupakan sistem manajemen yang berfokus pada manusia yang bertujuan meningkatkan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan dengan harga yang terus-menerus menurun. TQ menekankan pembelajaran dan adaptasi terhadap perubahan yang terus-menerus sebagai kunci kesuksesan organisasi. Nah, ini ketika adaptasi itu sangat dibutuhkan karena perubahan itu terus-menerus maju, baik teknologi maupun keinginan klien itu akan terus berubah. Kemudian nomor 3 yaitu tim swakelola. Kelompok ini memiliki 3 ciri. Yang pertama yaitu para karyawan dengan tugas yang secara fungsional saling berkaitan, yang bertanggung jawab secara kolektif terhadap produk akhir. Kemudian nomor 2, individu yang memiliki aneka keterampilan, maka mereka mungkin melakukan semua atau sebagian besar tugas kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu umpan balik dan evaluasi dari sudut pandang kinerja kelompok secara utuh. Selanjutnya adalah D, intervensi transformasi organisasi. Yang pertama adalah intervensi budaya. Organisasi yang ingin mentransformasi budaya pada saat ini bisa memfasilitasi proses dengan mengubah struktur seperti saluran pelaporan formal dan informal, sistem MSDM seperti penilaian, promosi, penghargaan, pegawai inti, atau organisasi bisa mengubah budaya secara langsung melalui program pendidikan berbasis luas melalui pemberdayaan. Kemudian nomor 2 yaitu manajemen perubahan strategis, yaitu berupaya melakukan penataan antara strategi organisasi, struktur, dan sistem manajemen sumber daya manusia, serta keselarasan antara semua unsur tersebut dengan lingkungan. Nah, ada sistem organisasi ini, ada 3 sistem organisasi. Sistem teknis dirancang untuk memecahkan masalah produksi organisasi. Sistem ini meliputi misi, strategi, dan struktur organisasi yang diperlukan agar menjadi efektif. Kemudian nomor 2 yaitu sistem politik atau memecahkan masalah alokasi, bagaimana mendistribusikan sumber daya dan kekuasaan yang meliputi sistem imbalan, suksesi karir, anggaran, dan struktur kekuasaan. Kemudian yang ketiga yaitu sistem kultural, dirancang untuk memecahkan masalah nilai atau kepercayaan, nilai apa yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi, tujuan apa yang harus dikejar, dan masih banyak lagi. Kemudian nomor 3 yaitu organisasi pembelajar. Perbaikan dan pembelajaran perlu dimasukkan ke dalam cara organisasi beroperasi. Ini berarti bahwa hal itu harus menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari. Perbaikan mungkin terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama, meningkatkan nilai kepada pelanggan melalui produk dan jasa baru yang telah diperbaiki. Kemudian berikutnya, meningkatkan produktivitas dan kinerja operasi. Kemudian yang C, peningkatan fleksibilitas, tanggapan, dan kinerja siklus waktu. Kemudian nomor 4 yaitu sistem kerja berkinerja tinggi. Adalah suatu pendekatan yang bertujuan mendatangkan dampak pada kinerja perusahaan dalam produktivitas, kualitas, tingkat pelayanan pelanggan, pertumbuhan keuntungan, dan nilai saham yang meningkat melalui SDM. Nah, kemudian sistem kinerja berkinerja tinggi atau HPWS di organisasi atas 8 prinsip inti. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip itu terkait dengan strategi bersaing organisasi, kemudian sasaran dan hasil yang jelas didorong oleh pelanggan, sasaran dan hasil individu dan tim dan organisasi selaras. Kemudian nomor 3, pekerjaan di organisasi atas dasar proses yang menciptakan produk dan jasa. Kemudian nomor 4, prinsip-prinsip itu meliputi pelacakan yang berorientasi dan manajemen hasil. Kemudian nomor 5 yaitu
organisasi dilakukan oleh unit kerja yang terkait dengan proses yang mendorong kepemilikan, pemecahan masalah, dan pembelajaran. Nomor 6, struktur dan sistem tempat kerja memfasilitasi fokus, waktu siklus, dan daya tanggap. Kemudian nomor 7 yaitu prinsip-prinsip itu ditenagai oleh kolaborasi, kepercayaan, dan saling mendukung. Kemudian nomor terakhir, nomor 8, manajemen perubahan strategis merupakan kunci. Ini adalah perkataan dari Warner dan D. Simon 2006. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.